Di video kali ini, SJS Group akan membahas mengenai sales promotion bersama dengan Kak Aan dari Bleskon Bataringan. Selamat menonton. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama Rahman, alumni dari Universitas Malang S1 Manajemen. Sekarang kerja Bataringan Bleskon di Surabaya. Cuma sekarang kan penempatan. Jadi gini, pertanyaannya ini mungkin lebih ke itu ya Mas, ke perusahaan tempat Mas bekerja terkait sales promotion yang telah dilakukan oleh Bleskon. Begitu Mas. Oh gitu. Ya. Jadi jenis-jenis siapa gitu ya? Benar Mas. Mungkin itu ya, aku mau buka latar belakang dulu ya tentang Bleskon gitu ya. Apa sih, iya, sudah tahu semua tuh Bleskon? Apa ada yang nggak tahu? Kalau kita bertiga sih udah sedikit tahu sih Mas, tapi mungkin nanti kalau untuk teman-teman yang lain kan belum tahu, mungkin Masnya bisa menjelaskan lebih detail apa itu Bleskon. Itu sih mungkin yang pertama ya. Bleskon merupakan perusahaan manufaktur berskala nasional yang memproduksi bata ringan atau beton ringan ya. Kalau orang-orang lebih mengenal itu beton ringan yang digunakan untuk dinding. Jadi mulai dari sejarahnya pertama kali kita punya pabrik itu di Ngoro Mojokerto itu tahun 2012. Tahun 2012 kemudian dalam kurun waktu 4 tahun 2016-an akhir menjelang 2017 itu kita bangun pabrik lagi di Lamongan, tepatnya di Pucuk, dengan kapasitas produksi yang 2 kali lipatnya di Ngoro gitu. Di Ngoro itu kapasitas produksi kita per hari itu 1000-an kubik. Jadi kalau sama di Lamongan sekarang totalnya ke 1 jutaan untuk per tahun. Terus kemudian kita di tahun 2020 itu bangun lagi di Sragen. Di Sragen itu kapasitasnya lebih besar lagi, 2 kali lipatnya di Lamongan. Jadi ini di awal tahun 2022 kita bangun pabrik lagi di Sragen. Jadi plan A dan plan B. Jadi kapasitas total kita nantinya itu per tahunnya di angka kurang lebih di hampir 4 jutaan per meter kubik. Jadi untuk produksi harian kita dari total ke 4 pabrik itu bisa di angka ke 5.000-an, 5.000 hampir ke 6.000 kalau di total dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, untuk pemasarannya dan dengan pabrik yang kapasitas begitu besar, kita kan dituntut untuk satu menghabiskan barang supaya nggak lama-lama di pabrik, biar produksi kita itu nanti lancar dan nggak ada kendala-kendala yang akan membuat pabrik itu nggak berkembang gitu sih. Untuk awalnya jadi kita di sini didukung ada tim pemasaran yang begitu kuat, ada 2 divisi retail dan juga divisi project. Untuk divisi retail kita sendiri kita membawai 4 distributor untuk di Jawa Tengah dan 2 distributor di Jawa Timur. Gitu sih. Dan di project itu kita menyasar ke per gedung real estate yang besar kayak apartemen, terus mall, sama pembangunan ruko yang berskala besar ataupun hunian perumahan gitu ya. Terus
Jadi dengan tuntutan hal seperti itu, kita juga dibarengi menerapkan berbagai promosi. Salah satunya untuk jenis promosi yang saat ini terus kita lakukan, terutama di divisi retail ya, kita yang pas ya. Divisi retail kan lebih mengarah ke itu tuh, apa namanya, sesuai dengan konteks yang kita bahas. Seperti kayak jenis sales promotion yang kita lakukan, terus efektivitasnya gimana, terus jenisnya yang paling diminati, dan juga bagaimana proses pengembangan, dan yang terakhir tips dan trik itu untuk pengembangan. Nah, kita di sini di BLESCON itu menerapkan jenis promosinya. Yang pertama, kan sasaran kita apa namanya ya, kalau kita bicara target pasar ya, target pasar kita di sini yang divisi retail itu kan toko bangunan. Jadi kita itu nggak langsung ke user. Beda kalau kita apa namanya, dari pabrik langsung ke pemakai akhir gitu toh. Nah, di dalam teori pemasaran itu biasanya kan kita melewati rantai distribusi ya namanya. Ada yang kayak agen gitu toh, agen, terus apa namanya, toko, dan juga langsung ke pengguna. Kita itu sasarannya dari pabrik, terus dari pabrik ada agen sama ke toko bangunan gitu. Nah, kita untuk apa namanya, mendistribusikan itu salah satunya menerapkan sales promotion jenis diskon sih, yang paling efektif itu potongan harga. Yang pertama potongan harga, terus yang kedua itu memberikan supportnya itu berupa setiap hari besar itu kita pasti ada semacam kayak kampanye produk, semacam demonstrasi, dan memberikan apa ya, ya kalau dibilang anak sekarang sih giveaway gitu loh, berupa apa ya, kayak payung, terus power bank, kaos, ya yang hal-hal yang mendukung lainnya sih, untuk apa namanya, memberikan gimmick agar produk kita itu lebih dikenal. Setiap orang memakai kaos, nanti kan kalau dibuat di warung kopi, tiba-tiba tanpa disengaja ada yang memperhatikan, orang nggak kenal nanti jadinya kenal. Itu intinya kita untuk saat ini sih itu. Dan juga kita di sini kan dituntut untuk memperlebar itu ya, apa namanya, memperlebar pasar. Jadinya disuruh untuk membuka toko-toko baru gitu, untuk membuka pasar baru. Jadi di sini kita itu sebetulnya sudah ada kompetitor, ada beberapa merek ya, seperti kalau di produk air mineral gitu kan, Aqua yang menjadi market leader, tapi di sisi lain juga ada produk yang substitusi lainnya, atau kayak Cleo, terus Club, sama apa itu ya, dan sejenisnya lah. Kita di sini juga sama, ada kompetitornya, dan bagaimana kita masih bisa menang dan menjadi market leader di pasar ya, salah satunya itu memperkuat saluran distribusi dan memperkuat jaringan penyebaran. Salah satunya dengan cara satu, kita mengenalkan orang-orang yang masih belum mengenal bata ringan, orang yang masih konvensional, masih pakai bata merah, atau masih pakai bata kumbung, masih pakai bata bataku, itu menjadi sasaran kita satu itu. Dan kita sebelum apa namanya melatih belum kita memasuki untuk area baru, misalkan kan gini contohnya, kita bangun pabrik di Sragen lah. Sebelum kita bangun pabrik itu kita sudah riset pasar terlebih dahulu. Jadi di sini riset pasar itu juga berperan penting sih. Misalkan kalau kita mau melangkah itu kita riset dulu,
dari segi nanti pemasarannya gimana, terus tersediaannya bahan baku jauh dari pabrik apa tidak, itu sangat berpengaruh sih. Terus biaya ongkir, soalnya kan kita ini produk bahan bangunan kan jelas biasanya terkendala di ongkir toh, bukan kayak kita jualan kerudung gitu kan ongkirnya murah. Kalau misalkan kirim ke luar pulau juga ongkirnya murah karena kena biaya itu toh per kilo itu, dan kan kalau dihitung ongkir per kilo kita jatuhnya nanti gitu. Lanjutkan untuk apa sampai di pengembang perluasan pasar ya, dengan cara strategi mengenalkan yang sebelumnya belum mengenal pembuatan ringan, itu kita jadikan mengenal. Salah satunya ya lewat kita ada ya media Instagram, ada Facebook, media sosial kita semua setiap hari itu kita aktif dalam artian membuat konten kayak banner, membuat banner motivasi, tapi di situ kita selipin pengenalan merek kita gitu untuk bata ringan. Terus yang biasanya sih juga kayak membantu itu sih, kayak membantu di tempat ibadah, kalau ada yang mengajukan proposal gitu, nanti kita bisa adakan untuk membantu mensuplai bata gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita pengenalannya lewat itu sih, biasanya lewat billboard gitu di jalan raya gitu. Untuk terus sama di toko kita juga bikin banner dan lain-lain. Itu masuk di kalau bikin banner gitu ya, masuk di itu ya, sales promotion juga ya, pengenalan produk. Dan ditunjang juga dari segi diskon tadi. Diskon itu pasti ada, dan diskon kita itu berlaku harian sih biasanya, harian. Kadang juga tanpa periode kalau kita di bahan bangunan itu. Jadi diskonnya nggak ada periode, beda kalau di produk contohnya ya, produk kayak skincare gitu kan ada diskon, ada periodenya berapa hari gitu. Kalau di kita itu by harian. Jadi ini harga kita memang buat seperti itu, berubah-ubah karena apa? Karena itu jadinya nanti customer kita itu aktif ada interaksi tanya balik gitu. Misalkan kalau kita memberikan harga itu dalam kurun waktu, kan otomatis dari customer atau toko ya, itu nantinya nggak inget dengan nggak inget di produk kita selalu. Soalnya kan kita sekarang di pasaran juga musuhnya banyak ya, kompetitor, dan kompetitor juga di situ saling memberikan pelayanan yang terbaiknya. Kita juga sama lah, salah satunya strategi kita gitu. Harga itu memang tiap harian kita berubah. Kenapa kok seperti itu? Dikarenakan itu mungkin saat ini lagi efektif dalam artian yang kita jalankan, nggak tahu kalau di produk lain ya. Kalau di kita sih itu memang efektif, soalnya dibuat seperti itu. Jadi di toko bangunan itu ada interaksi yang berbeda, interaksi yang intent kepada kita. Jadinya nanti menghubungi tim dari sales kita itu, misalkan jadi dalam sehari itu bisa hubungin 2 kali, tercipta interaksi 2 kali. Kalau kita menciptakan harga per periode, nanti kita hubungin toko itu cuma dalam periode itu bisa cuma 1 kali aja gitu. Jadi diskon di sini kita jalankan seperti itu. Terus untuk kalau dilihat efektivitas ya,
sangat efektif dikarenakan tercipta interaksi itu tadi. Terus jenis sales promosi ya paling diminati ya, kalau diminati sih diskon, memang diskon potongan harga. Soalnya kan di toko itu nanti dijual lagi. Nah, toko kan inginnya juga dapat cuan-cuan yang memberikan dia untuk biaya operasional sehari-hari itu. Itu yang ketiga. Untuk pengembangan mungkin tadi sudah ada sedikit yang tak singgung ya. Pengembangan penjualan, aku namainnya itu. Jadi kita strategi pengembangannya itu yang pertama sih membuka pasar baru dalam artian orang yang belum mengenal kita jadiin mengenal, orang yang nggak butuh kita jadiin butuh, dan orang yang belum butuh kita paksa jadi butuh gitu. Oh iya, mau tanya. Itu kan yang paling diminati kan diskon ya, Mas. Nah, itu apakah diskon sudah berhasil mencapai segmen dan target yang ditentukan di awal pas merencanakan menggunakan diskon itu sebagai media sales promotion-nya? Kalau kita berhasil tidak itu kan diukur dari data. Kalau di data penjualan kita kan ada targetnya itu tahunan, cuma kita breakdown jadi bulanan, kita breakdown jadi mingguan, dan kita breakdown jadi harian. Untuk targetnya kalau kita globalan itu capai, cuma dalam harian itu kadang ada yang capai, kadang hari ini capai, kadang hari besok tidak. Itu dikarenakan kan perubahan pasar itu yang sangat cepat. Soalnya di bahan bangunan itu yang sangat mempengaruhi kan dari eksternal, dari faktor eksternal kayak musim penghujan gitu toh. Jadi kita itu biasanya itu ada breakdown, punya tanggalan tahunan. Jadi kita bisa memetakan kayak bulan apa yang ramai, terus hari apa yang ramai. Kenapa kok hari ini ramai? Apakah di hari ini di area masing-masing area itu terjadi apakah ada kayak ada event apa gitu, terus ada peminat apa di situ sedang area pengembangan fokus dalam artian pengembangan di kayak itu ya, program pemerintah yang membangun jutaan rumah gitu itu setiap hari pasti jadi analisa kita, kenapa kok area ini ramai, area sebelah kok enggak gitu sih. Tapi kadang ada di satu area itu yang benar-benar masih kayak penjualan di batangan bataringannya itu dipengaruhi oleh musim lah. Kayak musim penghujan ya pasti di suatu daerah itu nggak fokus di bahan bangunan, fokusnya beralih ke pertanian gitulah. Jadi kita menyikapi hal tersebut itu kita biasanya waktu high season itu ada kayak itu sih waktu high season itu kan pasti harga naik lah, itu kita nanti ada simpanan margin dan lain-lain, dan kita gunakan untuk perang di waktu low season gitu sih. Itu salah satu antisipasi dari kita gitu. Jadi kita nggak melulu ada diskon terus ya, ada waktunya kita itu panen, dalam artian kalau di pariwisata kita kan panennya kan weekend toh. Weekend biasanya kan harga tiketnya lebih mahal daripada weekday gitu. Nah, kalau di kita panennya lebih ke saat musim itu di kemarau gitu, bukan di musim penghujan gitu. Terus apa tadi ya? Bagaimana proses pengembangan penjualan sales ya? Sales itu itu tadi sih mungkin yang pertama ya, kita menciptakan pasar baru. Terus yang kedua kita pertambah tim, dan juga
yang selanjutnya itu kita memperkuat saluran distribusi ya, pokoknya lebih merata lagi, kayak menyebarkan apa namanya ya, menyebarkan virus gitulah, virus dalam artian virus pengenalan produk kita gitu. Dibarengi dengan itu, sebelum kita penyebaran kita ada riset pasar dulu sih, riset kekuatan kayak SWOT lah, analisis itu loh, apa kelebihan dan kekurangan, terus peluang sama ancaman gitu. Kita pasti ada seperti itu di dalam memulai suatu area baru. Kita pasti mengerti nggak apa namanya kita gitu. Jadi sudah ada bekal yang kita pegang di saat nanti kita menghadapi apa yang di jalan, kita selalu siap bekal misalkan di ancaman A kita nanti bawa penawar apa gitu. Itu yang keempat. Mungkin tips dan trik untuk mengembangkan ya kurang lebih melanjutkan dari yang bagaimana tadi tuh, tinggal kita misalkan menjalankan apa namanya diskon kita nanti efektif apa enggak, kan pasti ada evaluasi. Terus yang kedua itu biasanya kita juga ngadain giveaway, misalkan giveaway-nya seperti ini. Ada kaos lah, kaos ini nanti berpengaruh enggak sama brand awareness kita lah. Kalau brand awareness kita nanti ada pengaruh ya kaosnya mungkin kita maksimalkan lagi, mungkin dari nanti kaos desain seperti apa kita kembangin lagi lah. Misalkan kalau dari segi giveaway kaos ataupun payung nggak mempengaruhi brand awareness kita, ya kita nanti evaluasi penggantian giveaway-nya apa namanya, misalkan dapat logam mulia atau hadiah apa namanya umroh lah, dan itu kan salah satu caranya untuk mengikat toko. Misalkan untuk kan biasanya di dunia marketing itu kan ada pemasaran horizontal dan pemasaran vertikal lah. Kalau kita lebih ke vertikal itu kan menaikkan itu ya, misalkan satu toko kita naikkan dropsize-nya, penjualannya gitu loh. Nah, misalkan kalau dinaikkan sudah mentok ya kita pemasarannya lebih ke horizontal sih, lebih ke menyebar. Tapi kita intinya memakai dua-duanya itu, memakai vertikal dan horizontal. Tapi di saat apa namanya ya, di saat fase-fase tertentu, nggak apa namanya, nggak selamanya kita juga pakai vertikal, nggak selamanya juga kita pakai. Jadi setiap menghadapi masa tertentu kita nanti ada strategi juga seperti itu. Misalkan dalam akhir tahun kayak gini, ini kan buat penutupan juga atau penutupan target penjualan, apakah target tahunan tutup lah. Nanti kalau target tahunan ini misalkan kurang ya kita pasti pakai dua cara tersebut, pakai horizontal dan juga vertikal. Salah satunya dengan mendorong drop size untuk kapasitas toko. Misalkan toko dalam 1 bulan cuma bisa menghabiskan barang itu 10, kita naikkan bagaimana nanti bisa menghabiskan barang menjadi 20. Salah satunya kita tahu kapasitas penjualan toko dan juga kapasitas gudang itu memang penting sih kalau untuk di bahan bangunan. Soalnya nanti kita kalau tahu kapasitas gudang itu kita nanti tahu daya tampung dan kekuatan toko tersebut. Dan juga dari segi keuangan bagaimana payment-nya gitu, kita selalu perhatikan sih untuk payment gitu. Misalkan kalau barang kita semuanya kita kasih tapi payment-nya jelek kan otomatis kita nggak ada cash flow jadinya kan cash flow kita terancam juga tuh. Ya percuma barang habis tapi nggak ada uang masuk kan sama-sama rugi nanti namanya. Gitu sih. Jadi itu sangat kita perhatikan dalam hal evaluasi sih. Itu mungkin program kayak diskon itu pasti kita evaluasi dari segi payment juga, payment dalam artian pembayaran
temponya toko gimana, itu juga sangat penting sih. Terus Ya, terima kasih banget Mas. Informasinya benar-benar lengkap banget sampai di luar dugaan. Tapi semuanya informasinya tuh benar-benar gimana ya? Ringkas, padat, detail gitu. Terus ini sih Mas, aku mau tanya. Kan dari sekian tadi promosi ada promosi promo diskon, terus giveaway, baleho sama media-media sosial. Menurut Mas Aan itu yang paling apa itu namanya? Yang paling diminati atau mungkin yang paling berhasil nih promosi kita pakai promosi ini tuh yang mana, Mas? Kalau di mungkin berhasil di bidang produkku ya, di bidang produk Bleskon ya, khususnya di bahan bangunan dan sasaran kita ke toko, target pasar kita utamakan retail ke toko lah. Itu mungkin yang diskon, potongan harga itu yang paling benar-benar diminati sih. Soalnya kan tadi kenapa kok paling yang diminati diskon? Karena kan toko itu jual kembali di konsumen akhir gitu. Terus mungkin kita bisa menambahkan tadi jenis promosinya itu yang membuat toko itu kita ikat itu dengan pelayanan retur barang. Kayak toko kan biasanya sih ada tuh kayak retur, pasti ada retur barang itu, soalnya kan dia ordernya skala besar, misalkan 1-2 pasti ada yang direturkan, itu nanti kita memberikan jaminan tapi nggak dipotong pada saat itu, dipotong pada saat orderan selanjutnya gitu. Jadi kita memberikan misalkan bisa diretur asalkan dipotongkan di orderan selanjutnya. Jadi itu kan membuat toko terikat dengan produk kita terus. Itu salah satunya untuk apa namanya menambahkan diskon dan retur sih kalau mau di. Ya kan giveaway juga mungkin giveaway itu apa namanya mendukung tapi ya nggak signifikan. Yang paling signifikan ya diskon itu sih. Mungkin ya ada pengaruhnya tapi cuma berapa persen gitu untuk ya giveaway dan lain-lain itu. Gitu sih. Mungkin ada lagi nggak apa-apa. Masuk-masukkan gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mumpung lagi ada Mas Aan. Yang biasanya ditanyakan ke dosennya nggak apa-apa ditanyakan ke aku, barangkali bisa kasih sharing-sharing. Gimana? Mas, itu mungkin ini agak intern mungkin ya. Kalau pernah nggak sih Mas bikin promosi tapi promosinya itu nggak sesuai, maksudnya kayak mungkin gimana ya, nggak mencapai targetnya gitu loh, atau bisa dibilang kayak gagal gitu? Ada, itu mungkin dipengaruhi di faktor eksternal pada saat low season. Ya musim penghujan lah. Kita kan kedepannya itu mau memperbaiki, mau menciptakan kayak siklus baru. Jadi siklus kita nanti nggak dipengaruhi oleh musim gitu. Jadi semua musim diharapkan semua produk dari kita itu laku dan terjual sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Jadi nggak dipengaruhi oleh musim gitu sih. Ya nanti cara nih salah satu nih memberikan support lebih sih kalau ada pas dari low season itu memberikan support lebih ya, salah satunya diskonnya dikencengin lagi gitu toh. Diskonnya dikencengin lagi biar toko-toko itu stok barang di gudangnya gitu. Salah satunya. Oh, izin tanya juga, kalau misalnya di musim pandemi seperti ini tuh kira-kira promosinya tuh sama atau beda ya Mas? Jenis promosinya gitu. Untuk
lebih mencapai targetnya? Kan mungkin semua industri kan juga kena nih ya. Nah, gimana Ya. caranya buat bisa mencapai target itu? Apakah ada kegiatan promosi yang dulu belum pernah dilakukan, terus pada saat pandemi seperti ini bisa dilakukan gitu buat memenuhi target? Mungkin sih di saat pandemi ini kan kita juga mengacu pada kebijakan dari pemerintah ya. Kemarin kan dulu ada kebijakan dari pemerintah itu ada 8 sektor untuk pengecualian yang masih tetap bisa berjalan, gitu toh. Kayak ada sektor sandang itu loh, kayak konsumsi bahan bakar, makanan, dan salah satunya kita kan masuk di papan, sandang pangan papan, masih tergolong dari kebutuhan primer setiap manusia toh. Jadi kita di sini menerapkan untuk strateginya sih lebih itu ya, lebih memberikan pelayanan lebih sih. Kayak gimmicknya ya pemberian masker sih kita untuk pandemi ini itu ada program memang pemberian masker ke toko bangunan, terus kalau ada dulu sih hand sanitizer juga, sama itu apa, cuci tangan itu gitu, untuk ke toko-toko bangunan kita sosialisasikan gitu sih untuk program-program ini. Dan di sektor lain biasanya kan terpukul kalau ada pengurangan dari beberapa karyawan. Kalau di kita itu malah membuka lapangan pekerjaan baru yang sebesar-besarnya. Soalnya kita di saat semua sektor yang lain itu pada terpukul, kita berani investasi dengan membangun pabrik baru gitu kan, kita merupakan terobosan baru. Soalnya kita kenapa kok berani seperti itu, karena ada riset pasar yang apa namanya, yang masih mendukung dari pemain yang produksi bata itu masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan di Indonesia atau nasional yang akan datang gitu sih. Soalnya nanti kan setiap apa namanya ya, setiap orang kan dalam apa namanya ya, dalam usia ini nanti kan pastinya akan berkembang dan juga punya anggota keluarga baru, dan kalau punya anggota keluarga baru pastinya kan membutuhkan tempat tinggal dan ditunjang dengan itu sih. Mungkin di sektor makro dalam artian pemerintah itu ada program kayak memberikan itu loh, yang apa, dari Menteri Keuangan itu, yang pajak rumah dibantu gitu, kayak di diskon itu loh, pajak rumah itu loh, kan ada tuh. Kalau di mobil kan PN, penghapusan pajak barang mahal. Kalau di apa ya, di real estate kan ada kok yang untuk khusus perumahan itu loh. Jadi pajaknya disupport sama pemerintah, dan juga pemerintah juga menganggarkan untuk buat rumah. Soalnya kan juga masih ada tuh kebanyakan yang masih belum punya tempat tinggal. Itu nanti pemerintah dibuatkan tempat tinggal dengan rumah subsidi itu. Soalnya pekerja dari melihat penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun bertambah besar, sekarang kan 270 berapa juta itu, pastinya dari 270 itu kan mungkin tidak ada kebutuhan gitu. Jadi kita tetap optimis untuk apa namanya, untuk berkembang dan tetap explore dan survive itu. Jadi kuncinya salah satu kan ada dasar riset kita itu tadi sih. Ini juga apa namanya, bocoran si BLESCON salah satunya yang menerapkan sistem kerja yang lebih ke startup kayak Google gitu. Jadi kita di sini dituntut kreativitas, merajut generasi muda. Jadi ini
kita di sini itu diberi kebebasan di setiap karyawan. Jadi ini nggak ada apa ya, nggak ada kayak apa ya, kayak pembatasan gitu loh. Jadi ini kita ya dituntut kreatif. Jadi nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nanti sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan, visi dan misi gitu. Jadi, mungkin itu salah satunya juga mendorong keberhasilan. Soalnya kan SDM merupakan aset, jadi ini benar-benar dipupuk dengan baik gitu. Itu juga sih. Terima kasih ya Mas. Sudah saya begitu panjang gitu. Terus juga kita terbatas akan waktu. Nah, Ya. sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih banyak Mas karena udah mau membantu kami memberikan banyak banget informasi. Sebelumnya kami mohon maaf kalau semisal ada salah kata Mas karena terbatasnya waktu juga. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa lebih sharing-sharing yang gimana ya, lebih luas lagi gitu Mas. Jadi siap.